Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat para orang tua, ibu dan bapak yang kemarin menitipkan anaknya di pesantren. Dengan menitipkan anak di pesantren, insya Allah bagian dari menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, bukan nabi, tetapi namanya Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai proyek percontohan kepada umat manusia dalam hal pendidikan. Apa pendidikan? Yang pertama utama adalah mengenal Allah, tauhid atau akidah. Itulah yang dilakukan oleh Luqman. Bilal bin Rabah yang semula statusnya menjadi budak, kemudian menjadi orang yang merdeka. Namanya harum mewangi di antara nama-nama sahabat besar. Karena akidah yang kuat, karena tauhid yang kuat, beliau berhasil menjadi proyek percontohan dalam bidang pendidikan akidah atau tauhid. Kalau ada air mata yang tertumpah saat mengantarkan anak kita ke pesantren, itu bukan air mata kecengengan, namun air mata kejujuran. Berkali-kali kami ungkapkan bahwa itu adalah air mata kejujuran dan air mata keberanian. Kalau ada rasa gelisah, galau, resah, sangat wajar. Karena biasanya sang anak mau jajan apa nak, mau makan apa nak, mau makan di mana nak, mau minum apa nak, semua diturutin di rumah. Begitu di pesantren tak terbayang. Makanan, minuman, kesukaan belum tentu didapatkan, tapi memilih untuk menitipkan anak di pesantren. Insya Allah ada kedisiplinan di sana. Uang, biaya yang sudah kita setorkan ke pihak pesantren, insya Allah jadi amal jariah ibu bapak. Dan nanti di surga amal jariah itu akan terasa oleh kita sebagai orang tua. Jangan pikirin biaya berapa harus kita keluarkan, sebab ini adalah bagian dari jihad fisabilillah. Kalau kemudian orang tua untuk sementara waktu tidak boleh nelpon kapan saja, hanya boleh nelpon umpamanya hari Sabtu dan Ahad atau Minggu, itu juga bukan berarti Pak Kiai, Pak Ustadz, pengurus pesantren tega hati memisahkan antara orang tua dan anaknya. Kalau kemudian ada aturan, misalnya 3 bulan pertama tidak boleh dikunjungi, itu juga bukan berarti kekejaman, tetapi kemesraan sosial spiritual untuk mendidik anak-anak kita lebih fokus kepada pelajaran di pesantren. Kalau suatu saat orang tua berkunjung ke pesantren, anaknya sedang kerja bakti, sedang membersihkan area pesantren agar tidak kotor, agar sampah dibuang pada tempatnya, itu bukan berarti kita harus mengatakan anak saya mau belajar di pesantren bukan untuk bersih-bersih. Bersih-bersih kan ada bagiannya. Tidak. Pihak pesantren sedang mengajarkan kepada anak-anak kita untuk peduli lingkungan. Tidak saja ilmu tetapi amal. Tidak saja hablum minallah, hablum minannas juga sangat penting. Diajarkan jiwa sosial, tentu dengan ukuran umur dan kondisi yang ada. Diajarkan untuk peduli lingkungan sekitar. Atau bahkan suatu saat kalau anak kita, pas kita lagi berkunjung atau mendengarkan anak kita menerima hukuman, jangan buru-buru kita menyalahkan Pak Kiai, menyalahkan Ustadz, menyalahkan pengurus pesantren. Cek-recek dulu, konfirmasi dulu, tabayun dulu apa kesalahan anak kita. Kalau memang hukuman itu adalah hukuman yang mendidik, hukuman yang menghibur, hukuman yang mengingatkan, maka kita terima saja sebagai bentuk kasih sayang. Kalau saya menyebutnya itu kemarahan suci dari seorang guru. Hanya memang ada hal-hal yang kita komunikasikan kalau hukuman itu dirasa terlalu berat. Kekeluargaan terlebih dahulu, insya Allah solusinya akan ada. Sebab peraturan yang normal
ada kesalahan, ada hukuman. Tentu pihak pesantren bikin sosialisasi dulu. Kalau begini, begini, kalau begini, begini, kalau begini, begini. Ada kesalahan, ada hukuman. Dan hukuman bukan tanda kebencian, tetapi adalah tanda pendidikan jiwa untuk anak-anak kita yang kelak akan menghormati hukum yang berlaku. Dan insya Allah kelak anak-anak kita akan mengerti bagaimana orang tua begitu sangat menyayangi anak-anaknya setelah berpisah jauh. Mungkin dulu seorang anak kalau tidak ada sayur asam akan marah ke orang tuanya. Mungkin ketika di rumah kalau tidak dibelikan daging rendang sapi, ngambek-ngambek, marah-marah. Mungkin dulu anak kalau tidak diberikan bakso dengan segera akan marah-marah. Begitu di pesantren, oh mengerti, oh paham. Kenapa ketika minta uang jajan tidak setiap minta dikasih? Kenapa setiap minta ini dan itu tidak serta-merta dikasih? Anak-anak akan paham setelah jauh berpisah dengan orang tuanya. Kelak ada penghargaan yang tinggi dari seorang anak buah dari pendidikan di pesantren. Sekali lagi, selamat kepada ibu, bapak yang telah menitipkan anaknya di pesantren. Insya Allah ini adalah bagian dari tanggung jawab ibu bapak, dan kelak anak-anak kita akan mendoakan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa anak yang soleh akan mengalir menjadi pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak mengajar, anak mengamalkan ilmu-ilmu dari pesantren, akan mengalir pula pahalanya untuk orang tua. Selamat, semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Allah berikan kemudahan-kemudahan rezeki dalam pembiayaan di pesantren. Demi Allah, tidak rugi biaya yang telah dikeluarkan, dan itu bernilai jariah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.